Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. 5 pertandingan Manchester United ke depan mungkin bakal menentukan nasib Ole Gunnar Solskjaer. MU harus terus menang demi Ole Gunnar Solskjaer bertahan dan demi persaingan di papan atas. Performa setan merah sejauh ini masih angin-anginan. Mereka sesekali menelan hasil buruk. Posisi Solskjaer terancam, lalu langsung main apik dan menang. Meski begitu, MU sudah kehilangan banyak poin berharga. Saat ini, MU ada di peringkat ke-6 klasemen sementara Premier League dengan 17 poin. Tertinggal cukup jauh dari Chelsea yang memimpin dengan 26 poin. Manchester United juga terbukti kalah kualitas dari dua rival sengitnya. Mereka kalah dari Liverpool dan Manchester City dengan hasil yang cukup buruk. Liga terhenti selama 2 pekan terakhir. Kesempatan bernapas untuk Ole Gunnar Solskjaer. Namun mulai akhir pekan ini Ole Gunnar Solskjaer bakal berjuang keras untuk mempertahankan posisinya. Seperti yang sudah disinggung tadi, Ole Gunnar Solskjaer harus menang untuk bertahan di MU. Masalahnya 5 pertandingan ke depan tidak akan mudah bagi setan merah. MU bakal menghadapi duel alot di Liga Champions, lalu melawan 2 tim kuat secara beruntun, Chelsea dan Arsenal. Sebelum jeda internasional, MU menempuh 2 pertandingan dengan hasil yang relatif kurang memuaskan. Mereka ditahan imbang Atalanta 2-2 dan kalah 0-2 dari Manchester City. Untungnya, lawan MU setelah jeda internasional relatif mudah. Mereka akan menyambangi Watford pada akhir pekan ini dan seharusnya bisa menang meyakinkan. Manchester United belum benar-benar memastikan langkah ke fase gugur Liga Champions 2021-2022. Oleh sebab itu, duel kontra Villarreal di matchday kelima ini bisa jadi penentu. Setan merah harus menang jika ingin mengamankan tiket ke fase gugur. Tentu laga ini tidak mudah. Villarreal terbukti sebagai lawan yang tangguh. Pertandingan sulit MU diprediksi bakal kalah. Pasalnya Chelsea yang sekarang terbukti sangat kuat di bawah bimbingan Thomas Tuchel. Mengingat MU tidak berkutik melawan Liverpool dan Man City beberapa pekan yang lalu, pertandingan melawan Chelsea diyakini tidak akan jauh berbeda. Di atas kertas, MU punya skuad yang jauh lebih baik dari Arsenal. Di atas lapangan, Arsenal selalu menjadi lawan yang merepotkan bagi setan merah. Performa Arsenal terus membaik. Mereka menelan 3 kekalahan beruntun di awal, tapi setelah itu tidak pernah kalah dalam 10 laga. Artinya laga ini bisa jadi batu sandungan bagi MU. Laga yang terakhir, seharusnya MU bisa menang atas Crystal Palace. Namun, saat ini Palace sedang melaju dengan semangat baru sejak penunjukan pelatih anyar Patrick Evra. Palace selalu menjadi lawan yang merepotkan untuk tim-tim besar. MU wajib waspada jika ingin menang. Paul Pogba dipastikan absen membela Manchester United untuk beberapa pertandingan ke depan. Paul Pogba dihantam cedera saat membela timnas Prancis. Paul Pogba mulai main untuk MU dalam beberapa pertandingan sebelum jeda internasional. Sayangnya dia mungkin harus absen hingga akhir tahun. Gelandang 28 tahun ini dihantam cedera paha kanan di salah satu sesi latihan timnas Prancis. Demi mempercepat pemulihan, MU menerbangkan Pogba ke Dubai yang memiliki iklim lebih hangat. Cedera Pogba tentu menyulitkan Ole Gunnar Solskjaer, tapi justru bisa jadi berkah bagi gelandang lainnya Donny van de Beek. Manchester United belum memberikan keterangan resmi soal waktu cedera Paul Pogba, namun diduga setan merah bakal kehilangan si gelandang sampai akhir tahun. Jika benar demikian, tentu kondisi ini cukup mengkhawatirkan. MU sekarang sudah kekurangan gelandang. Cedera Paul Pogba membuat situasi jadi lebih sulit. Terlebih, Paul Pogba adalah salah satu pemain terbaik yang dimiliki MU. Kehilangan Pogba bakal merugikan tim baik secara taktik maupun mentalitas. Dengan absennya Paul Pogba bakal ada 1 slot gelandang yang bebas dan bisa diisi oleh pemain-pemain lain. Slot inilah yang bisa jadi kesempatan emas untuk Van de Beek. Gelandang Belanda ini belum benar-benar mendapatkan kesempatan bermain untuk membuktikan diri. Van de Beek bahkan dianggap pembelian gagal karena belum memenuhi ekspektasi.
Meski begitu, diduga Van de Beek kesulitan karena taktik Ole Gunnar Solskjaer yang tidak sesuai dengan gaya bermainnya. Dia juga tidak punya kesempatan reguler untuk bermain. Satu slot gelandang sudah pasti diisi Bruno Fernandes. Slot berikutnya mungkin diisi Fred atau McTominay. Artinya tersisa satu slot yang ditinggal Pogba dan bakal diperebutkan dua pemain, Nemanja Matic atau Donny van de Beek. Nemanja Matic tidak lagi muda, tidak bisa bermain konsisten dari pekan ke pekan. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk tidak memainkan Donny van de Beek. Menjadi pelatih Manchester United bukan perkara yang mudah, dan saat ini Ole Gunnar Solskjaer sedang berada di masa-masa sulit dalam karirnya. Ole Gunnar Solskjaer dituding sebagai penyebab MU meraih hasil-hasil buruk dalam beberapa bulan terakhir. Fans pun semakin dibuat kesal karena The Red Devils kini diperkuat oleh banyak pemain hebat di setiap lini. Tidak heran kalau mereka menuntut manajemen klub untuk segera memecat pelatih berkebangsaan Norwegia tersebut. Tapi Manchester United bersikukuh bertahan dengan Ole Gunnar Solskjaer dan terus memberinya kepercayaan. Namun kepercayaan itu akan terkikis seiring waktu yang berjalan. Apalagi kalau MU kembali meraih hasil-hasil yang mengecewakan. Masalahnya Harry Maguire DKK akan melalui banyak partai berat hingga Desember nanti. Beberapa pelatih telah disebut-sebut sebagai calon kuat pengganti Ole Gunnar Solskjaer, khususnya setelah MU dipermalukan Liverpool 0-5, namun daftar tersebut semakin menipis. Antonio Conte sempat dianggap sebagai kandidat terkuat pengganti Ole Gunnar Solskjaer. Ia bahkan dilaporkan siap menerima kalau tawaran datang. Namun sebelum Ole Gunnar Solskjaer dipecat, Conte sudah berlabuh duluan ke Tottenham. Brendan Rodgers masuk dalam bursa pengganti, begitu juga dengan Erik ten Hag dan Ralf Rangnick. Namun sebagian besar fans masih berharap bisa melihat Zinedine Zidane mengisi jabatan krusial tersebut. Harapan fans MU tampaknya sulit terwujud. Dari banyak laporan diketahui bahwa Zidane belum tertarik buat keluar dari zona menganggur dan kalaupun harus bekerja lagi ia hanya ingin menukangi timnas Prancis. Walau demikian, harapan penggemar belum sepenuhnya pupus. Kabar terkini menyebutkan kalau Zidane mulai tertarik untuk bergabung dengan MU, namun harus meyakinkan sang istri agar bisa mendapatkan izin. Zidane adalah pelatih dengan CV yang mentereng. Meski baru menukangi satu klub dalam karirnya, yakni Real Madrid, pria berdarah Prancis tersebut sudah memperoleh banyak prestasi termasuk Liga Champions. Namun musim terakhir Zidane bersama Los Merengues tidak begitu meyakinkan. Ia cabut dalam keadaan Real Madrid gagal memperoleh satu pun trofi di musim 2020-2021 kemarin. Lantas, apakah Zidane lebih baik ketimbang Ole Gunnar Solskjaer? Untuk tahu soal itu, alangkah baiknya untuk membandingkan statistik antara kedua pelatih selama menjalani karir sebagai pelatih MU dan Real Madrid. Informasi lengkap dari MRF Football bisa selengkapnya disimak oleh kawan-kawan. Petinggi Manchester United dikabarkan sudah membuat keputusan untuk memecat pelatih asal Norwegia Ole Gunnar Solskjaer. Dilansir dari Express, tindakan tegas itu akan diambil segera begitu Man United mendapatkan pelatih pengganti yang cocok. Sejauh ini manajemen The Red Devils disebutkan masih mencari pengganti Ole Gunnar Solskjaer di kursi pelatih. Proses pencarian itu berjalan lebih rumit karena pelatih yang jadi target Man United masih bekerja di tempat lain. Salah satunya Brendan Rodgers yang masih terikat kontrak dengan Leicester City. Kendati pencarian berjalan rumit, rencana pergantian pelatih Man United tetap berjalan. Hanya saja tidak ada waktu definitif kapan Ole Gunnar Solskjaer akan didepak pada posisinya diganti oleh pelatih lain. Man United dikabarkan tidak ingin terburu-buru dalam proses ini. Bahkan bukan tidak mungkin proses pencarian pelatih baru mungkin membutuhkan waktu hingga akhir musim. Terlebih Brendan Rodgers yang gencar dikaitkan dengan MU masih terikat kontrak hingga 30 Juni 2025 bersama Leicester City. Keinginan mendepak Ole Gunnar Solskjaer kabarnya karena petinggi MU sudah merasa cukup melihat sepak terjang pelatih berusia 48 tahun itu. Rangkaian hasil buruk di awal musim ini diklaim semakin menguatkan keinginan manajemen untuk berpisah dari mantan pelatih Cardiff City tersebut. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan telah melakukan kontak dengan Borussia Mönchengladbach untuk menegosiasikan transfer Denis Zakaria.
Penampilan Denis Zakaria kemudian menarik minat banyak klub besar Eropa. Ia dikabarkan masuk bidikan Arsenal dan Manchester City. Dari Spanyol, ada kabar bahwa Barcelona juga menginginkan servis pemain 24 tahun tersebut. Dari Italia, ada nama Juventus. Bahkan Juventus disebut siap mencuri start dalam perburuan Zakaria. Mereka dikabarkan akan berusaha memboyongnya dari Borussia Mönchengladbach pada bulan Januari 2022 nanti. Kini Denis Zakaria memiliki peminat baru, asalnya dari Premier League, yakni Manchester United. Kabar itu disampaikan oleh Sport Italia. Laporan itu menyebut bahwa MU berusaha mengungguli klub lainnya dalam perburuan Zakaria. MU disebut telah melakukan kontak dengan pihak Borussia Mönchengladbach, namun Setan Merah tidak sendirian. Laporan itu menyebut bahwa Juventus juga sudah melakukan pendekatan dengan Gladbach. Zakaria sendiri sangat mungkin cabut dari Jerman karena kontraknya di klub tersebut berakhir pada musim panas 2022 nanti. Akan tetapi dibandingkan Juventus, Manchester United lebih berpeluang untuk bisa mendaratkan Denis Zakaria dari Borussia Mönchengladbach. Pasalnya Zakaria disebut lebih memilih bermain di Liga Inggris.